Banyak orang berstigma atau memandang sebelah mata tentang Korea. Gak semua bengkel berani dan paham untuk mengerjakan mobil Korea 1 ini. Tidak ada role model ataupun gambaran tentang modifikasi Grand Avega kayak apa sih. Grand Avega tuh bagusnya kayak gimana sih. Dimimpin gua sama bokap 3 hari berturut-turut, Mas, mobil ini dijaga, dirawat, jangan dijual. Kan nama gue Robby Baisto, keseharian gue biasa sebagai content creator dan juga biasa MC di otomotif. Jadi untuk MC buat car meet up ataupun kontes ataupun acara-acara otomotif yang lainnya. Dan di sini gue pakai mobil Grand Avega, Hyundai Grand Avega ini dari tahun 2011 ya, memang gue pakai dari tangan pertama 2011 ini sampai dengan sekarang tahun 2025. Suka duka yang gue rasain tuh banyak banget, terutama mungkin sentimental terhadap keluarga ataupun orang tua gue sendiri ya. Untuk Grand Avega ini sentimentalnya lebih ke bokap sama nyokap, karena posisinya adalah mobil ini dulu memang dipakai hari-hari oleh mereka, yang mana memang mobil ini kondisinya itu saat itu sempet kondisi dengan bodi yang parah, kaki-kaki yang parah, ya kan. Dan gue pakai ini mobil juga udah nggak enak, sampai akhirnya sempat gue ngobrol sama bokap ngomong, Mas, nanti mobil ini bakal Bapak rapihin ya, biar dipakainya enak. Yang bikin menurut gua sentimental untuk mobil ini adalah mobil ini saat proses gua rapihin, yang memang tujuan gua adalah biar bokap sama nyokap makainya enak. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain, akhirnya bokap sakit stroke saat mobil ini lagi proses repaint. Dan gua inget banget saat itu sebelum bokap waktu itu sakit stroke koma, beliau masih sadar. Gue tunjukin foto mobil ini ke bokap cuma mau ngomong, keren ya, bagus sekarang mobilnya. Tapi yang menurut gue disayangkan ya, bukan penyesalan, tapi disayangkan adalah bokap belum pernah naik mobil ini sama sekali. Bokap belum pernah bawa mobil ini sama sekali. Mungkin kalau nyokap sudah pernah dan dia juga seneng mobilnya ini dirapihin, mobil ini dibagusin sama gua, ya kan. Dan memang ini juga istilahnya apa ya bahasanya, mobil yang benar-benar bakal gue jaga. Karena pernah satu hari waktu itu mobil ini udah sempat gue jual, tapi posisinya setelah mungkin 2 hari atau 3 hari gue jual ini mobil, dimimpin gue sama bokap 3 hari berturut-turut dengan kondisi apa ya, bisa dibilang mungkin angle-nya sama di dalam mobil, kalimatnya pun sama, yaitu kalimatnya, Mas, mobil ini dijaga, dirawat, jangan dijual. Dan akhirnya gue memutuskan, gue kontak teman gue yang memang bayarin mobil ini, gue buyback mobil. Alhamdulillahnya dengan harga yang sama gue jual mobil ini, gue buyback dan kondisinya seperti yang sekarang. Mungkin kalau beberapa orang mikir, itu cuma mimpi gitu. Cuma kalau buat gue 3 hari berturut-turut dimimpin dengan angle dan juga kondisi suasana yang sama, kalimat yang sama, tanpa gue pernah mungkin lagi mikirin apa, tiba-tiba gue dimimpin itu 3 hari berturut-turut. Mungkin itu adalah pesan, menurut gue ya, menurut gue pribadi itu adalah pesan yang memang dari bokap yang saat itu masih sakit, cuma bisa terbaring doang, beliau nggak bisa ngomong, beliau nggak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi itu adalah mungkin pesan yang beliau sampaikan ke gue untuk selalu jaga mobil Hyundai Grand Avega ini. Kesulitannya Grand Avega ini mungkin di bagian mesin dan juga kaki-kaki. Kenapa? Kalau misalkan mesin itu karena gue pernah yang namanya salah bengkel, akhirnya mobil ini jebol turun mesin, dan part-partnya mungkin kayak noken as, krek as, itu susah dicari karena rata-rata orang itu menjual satu gelondong, tidak ada jual ibaratnya per partsnya. Tapi alhamdulillah gue dapet waktu itu di daerah Purwokerto dari online juga, itu dapat, dan memang harganya lumayan. Dan itu nyarinya
lumayan lama. Kalau untuk kerekas itu gue nyarinya itu, jadi mobil jebol, gue nyari mungkin sekitar 6 bulan atau 5 bulan. Mobil sempat jogrok di bengkel lama sampai dapat si kerekasnya ini. Dilalah pas kerekas sudah pasang, mobil dirakit mesinnya, ternyata noken as juga kena. Nah, noken as ini memang noken as cuma bagian in atau outnya gue lupa. Yang mana memang masih bisa dipakai nih. Jadi mobil ini masih bisa gue pakai buat harian, masih bisa gue pakai buat kemana-mana, tapi memang ada knocking di mesinnya. Itu aja, harus tahan kuping doang sebenarnya kan. Ya udah, akhirnya gue pakai itu sampai mungkin baru dapet itu sekitar setahun setelahnya gue baru dapet. Itu harganya sekitar 2 jutaan, apa 2,5 juta gue lupa. Itu akhirnya dapet dan gue pasang. Dan tidak gampang juga untuk nyeting si noken as ini, karena salah setting itu mobil itu berebet, nggak ada tarikannya, dan memang tidak semua bengkel bisa megang mobil Hyundai menurut gue, ataupun memegang mobil Korea ini gitu loh. Karena mobil Korea ini banyak orang berstigma atau memandang sebelah mata tentang Korea. Nggak semua bengkel berani dan paham untuk mengerjakan mobil Korea satu ini. Sampai gue bilang, lu bisa beresin ini mobil, lu bisa setting mobil ini balik lagi ke seperti semula, gua kasih toga. Karena posisinya lu udah kayak lagi ujian dan lu bisa lulus kalau misalkan bisa ngerjain mobil ini sampai benar-benar sempurna. Dan alhamdulillah bisa beres lagi. Buat gua saat ini orang sudah melek mata dengan mobil Korea karena mungkin dari teknologinya, modelnya juga, terus juga harganya yang mana dengan fitur-fitur yang lengkap lebih murah dibandingkan mungkin mobil Jepang ataupun mobil Eropa. Jadi zaman dulu gua itu dipandang sebelah mata lah saat awal gue ngambil ini mobil tahun 2011. Ngapain sih lo pakai mobil Korea, sedangkan mobil-mobil yang lain itu kan banyak brand Jepang ataupun brand Eropa, kenapa lo harus mobil Korea? Karena memang dari dulu bokap tuh pakai mobil Korea ini dari tahun 2001, waktu itu Verna, terus Trajet, baru ini. Ya jadi gue merasakan mobil Hyundai dari yang tahun 2001, 2003 atau 2004 sampai yang 2011 ini. Modifikasi si mobil ini lumayan susah. Saat gua pegang ini mobil, tidak ada role model ataupun gambaran tentang modifikasi Grand Avega kayak apa sih. Grand Avega tuh bagusnya kayak gimana sih? Gue cari di sosial media, terus di internet segala macam, itu nggak ada. Ya mau nggak mau akhirnya gue bereksperimen dengan coba deh gue pakai velg ini. Awal mula tuh gue pakai velg ring 16, ya kan, yang lebar 7,5 9 apa 89. Pakai velg 18, sempat gue pakai 17 juga. Jadi eksperimen aja sendiri karena tidak ada role modelnya sama sekali dari sosial media. Karena memang dulu jarang banget yang pakai ini mobil. Coba aja deh gue modif sesuai kemauan gue, sesuai keinginan gue, sesuai apa ya, pikiran gue aja lah bagusnya seperti apa. Sebelum ada yang namanya sekarang miti look, gue udah sempet pakai ring 15, bannya ya ala-ala miti ya kan, sampai akhirnya terakhir kemarin pakai 16 sama 17 lagi, cuma pelek 19 sama 20 yang nggak pernah gue masukin ke mobil ini. Jadi menurut gue modifikasi mobil ini susahnya hanya karena tidak ada role modelnya. Memang yang mana gue mulai mobil ini kan memang dari statik, akhirnya sekarang memang di air suspension. Kenapa gue pasang air suspension? Karena saat ini mobil ini kan sering dipakai sama istri gue. Jadi biar istri gue juga biar gampang buat pakai ini mobil, tidak melukai si bodi mobil ini sendiri gitu. Jadi tetap terlihat rapi, bisa nyaman juga istri gue pakai ini mobil, nggak perlu khawatir mentok sana sini, nggak perlu capek ribet harus miring-miring polisi tidur, karena sebelumnya statik pakai fender ancur, bumper baret ya kan, terus pegangan bumper juga pada kebuka. Ya selain mungkin menambahkan spek, tapi menurut gua dengan adanya air suspension di mobil ini memudahkan untuk istri gua pakai mobil.